Hampir 11 tahun sudah, persoalan pendangkalan alur muara air kantung Sungai Liat Kabupaten Bangka masih terus menggantung. Terkini, PT Pulomas menggugat Gubernur Bangka Belitung yang telah mencabut izin PT Pulomas setelah dinilai tidak memiliki kesesuaian dengan izin lingkungan yang dimiliki, serta banyaknya aduan dan keluhan nelayan yang dirugikan akibat pendangkalan muara yang terjadi. Keadaan surut, perahu kandas, nelayan tidak bisa keluar masuk. Kisah miris ini berawal pada tahun 2011 silam, di mana PT Pulomas memenangkan tender proyek pengerukan muara air kantung yang merupakan akses satu-satunya bagi sekitar 1.700 perahu nelayan dan dermaga pelabuhan pelelangan ikan atau PPI Nusantara. Jutaan kubik pasir laut yang mempunyai nilai ekonomis tinggi sudah diangkut dengan kapal pengeruk pasir dan dikirim menggunakan kapal tongkang keluar Pulau Bangka dari lepas pantai muara air kantung atas nama proyek pengerukan atau pendalaman alur keluar masuk perahu ini. Sementara tepat di muara, pendalaman alur dilakukan menggunakan mesin penyedot pasir. Pasir yang diangkat kemudian ditumpuk begitu saja sehingga menciptakan dua gunung pasir tepat di kanan kiri alur muara. Setelah hampir 11 tahun berlangsung, proyek ini gagal, membuat lalu lintas perahu nelayan maupun kapal-kapal lainnya terhambat. Pendangkalan muara gagal dibendung sehingga mengakibatkan puluhan insiden kapal nelayan terperangkap, bahkan beberapa diantaranya pecah karena menabrak tumpukan pasir. Nelayan berang dan melakukan berbagai protes. Pendalaman alur muara yang diharapkan bisa memudahkan akses nelayan kini malah membuat nelayan sengsara. Nah, kalau ini nelayan saya ini tidak mau tahu, yang penting masalah muara, pemerintah daerah harus hadir. Dengan adanya pencabutan AMDAL PT Pulomas, pemerintah daerah, provinsi harus ikut andil menyelesaikan masalah ini. Tidak tahu pakai alat apa, yang penting nelayan bisa keluar masuk. Dengan air surut, dengan air apapun, jangan bahasa air surut lah, air beginilah, alam lah. Alam tidak bisa dilawan, tapi bisa diarahkan. Semua yang memerlukan alur ini terganggu semua, Pak. Bukan hanya nelayan, seperti kapal pengantar, pekerja apa namanya tuh, kapal PT Timah, mitra PT Timah juga terganggu kapalnya, Pak. Ada ribuan. Lebih, Pak, kalau ribuan. Orangnya apa perahunya, Pak? Semuanya orangnya lebih dari ribuan. Kalau perahunya juga lebih juga 1.000. Hingga akhirnya Gubernur Babel bertindak mencabut izin proyek pendalaman ini. Gubernur memerintahkan Dinas PUPR Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengambil alih pengerukan pasir dan pendalaman muara. PT Pulomas tidak tinggal diam dan menggugat Gubernur Erzaldi Rosman ke PT UN. Jadi terkait dengan pencabutan surat keputusan Gubernur nomor 188.4/720 itu sebenarnya tidak serta-merta lahir begitu saja. Karena itu berdasarkan dari kronologis, verifikasi dan identifikasi kita. Kalau tidak salah kita sudah memberikan sanksi yang ketiga kali terkait dengan sanksi administrasi paksaan pemerintah. Jadi terkait dengan masalah untuk pencabutan izin Pulomas ini, karena kita mempertimbangkan berbagai sisi ya. Karena ada beberapa pokok yang menjadi dasar kami. Yang pertama adalah soal gundukan yang kiri kanan. Yang pertama itu memang tidak kesesuaian dengan izin lingkungan yang mereka miliki seperti itu. Itu salah satu pertimbangan. Terus yang kedua, karena memang banyak dari keluhan dan aduan daripada masyarakat terkait dengan masalah alur lalu lintas nelayan ini, dan ditambah juga dengan kepentingan masyarakat juga, khususnya masyarakat nelayan. Dengan dasar itulah kami mencoba sebagai pihak pemerintah untuk verifikasi lapangan terkait dengan aduan tersebut. Yang disebabkan adanya gugatan PT Pulomas membuat upaya pengerukan yang sempat diambil alih oleh Dinas PUPR Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terhenti.
Alhasil, kondisi terkini muara ini saat air surut sama sekali tidak bisa dilintasi perahu nelayan ukuran kecil sekalipun karena kedalaman air dapat mencapai kurang dari 30 cm. Dari Kabupaten Bangka, Bangka Belitung, Haryanto dan Joko Setiawanto, iNews melaporkan.